Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat Pak, nah sekarang yang menjadi pertanyaan kan Pak, sama juga seperti WTP. Sering sekali ketika di organisasi itu, misal ada operasi tangkap tangan, ada kemudian tidak pidana korupsi di situ. Kita menyatakan bahwa opininya sudah WTP. Selalu alasan yang kita bangun adalah opini WTP itu tidak menjamin tidak terjadi tidak pidana di situ, tidak menjamin orang patuh kepada aturan yang ada. Nah, idealnya ketika kita bilang misal pengendalian internal kita sudah 3. Ada nggak jaminan bahwa yang tadi disebutkan Pak Khairuddin, dipatuhinya terhadap ketentuan yang berlaku, bahwa governance-nya sudah dibangun di situ, tidak ada lagi risiko yang tidak teridentifikasi, ada nggak jaminan seperti itu? Artinya apa? Harus ya kemudian pengendalian internal itu tidak cukup hanya melihat dari sisi prosesnya. Nah sekarang yang kemarin kita lakukan kan masih melihat dari sisi proses, dari lingkungan pengendalian, di situ ada penegakan integritas, etika, komitmen, dan lain sebagainya. Kemudian di penilaian risiko ada proses identifikasi dan analisis risiko, dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya ketika kita bicara pengendalian internal, tidak hanya cukup bicara proses. Karena apa? Karena ini harusnya dikaitkan dengan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, BPKP selama setahun terakhir ini ya melakukan semacam evaluasi. Kenapa ada kementerian lembaga yang sudah dinyatakan 3 masih terjadi katakanlah operasi tangkap tangan? Kenapa ada organisasi yang sudah level 3 kemudian banyak kegiatannya yang tidak efektif di lapangan? Apa yang salah sebenarnya di dalam proses penilaian? Idealnya ketika kita bisa memberikan skor 3 yang tadi Pak Khairuddin menyebutkan sudah terdefinisi, sebenarnya ukuran-ukuran pencapaian kepatuhan terhadap ketentuan yang ada, kemudian bicara masalah dari sisi efektivitas kegiatan, harusnya sudah clear kan di situ, sudah terdefinisi. Nah, idealnya ketika ini sudah terjadi, maka yang namanya hal-hal yang kemudian itu mencederai pencapaian tujuan itu tidak terjadi, harusnya seperti itu. Nah, idealnya pengendalian itu harus bisa menjamin ke sana. Sehingga apa? Ketika kita bilang level 3, apa yang menjadi tujuan yang 4 tadi itu betul-betul bisa kita jamin. Nah, oleh karena itu BPKP selama setahun ini mencoba melakukan evaluasi, kenapa kemudian ada kementerian lembaga yang sudah level 3 banyak ditemukan hal-hal yang seperti tadi. Nah, proses penilaian yang kita lakukan selama ini ternyata itu tidak mengkaitkan dengan tujuan daripada SPIP. Jadi kalau lihat di gambar ini, framework penilaian SPIP itu harusnya ada penetapan tujuan, ada struktur dan proses, kemudian ada pencapaian tujuan SPIP. Nah, selama ini kita banyak bicara dari struktur dan proses. Jadi ketika kita bangun pengendalian, harusnya yang dibangun adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Nah, selama ini kita asumsi yang kita bangun, argumen yang kita bangun adalah ketika ini sudah dibangun dengan baik, maka pencapaian tujuan itu akan bisa tercapai secara otomatis. Dan ternyata ini makanya di dalam proses penilaian yang baru sekarang, kita mencoba mengkaitkan kegiatan proses penilaian SPIP itu dikaitkan dengan penetapan tujuan. Kita melihat bagaimana sasaran strategis kementerian lembaga, bagaimana strategi pencapaian sasaran. Jadi 2 hal itu yang akan menjadi fokus perhatian pertama pada saat penilaian metode baru. Kemudian bagaimana pencapaian tujuan SPIP yang tadi disebutkan Pak Khairuddin dari sisi efektivitas, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Nah, idealnya ini menjadi sebuah proses yang terintegrasi. Makanya kami menilai sekarang namanya New SPIP yang sekarang itu dengan nama SPIP terintegrasi, Pak Khairuddin dan Bapak Ibu Inspektur Wilayah dan kawan-kawan semua. Jadi di dalam konteks SPIP terintegrasi, idealnya kita sudah bisa menilai bagaimana risiko itu, risiko organisasi, risiko pencapaian tujuan dari sebuah organisasi yang nanti akan melahirkan nilai manajemen risiko indeks. Kemudian ketika proses pengendalian ini sudah dikelola dengan bagaimana kemudian organisasi merespon terhadap risiko itu yang kemudian akan menghasilkan nilai SPIP. Kemudian bagaimana kemampuan kapabilitas APIP kemudian membantu memastikan bahwa tujuan organisasi itu adalah sudah tercapai.